Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, aku Roma Dewi, aku ibu dari dua orang putra. Terima kasih ya kalian udah mau klik video aku. Masya Allah. Hai teman-teman, gimana kabar kalian semua? Udah 3 minggu lebih aku nggak nyapa-nyapa kalian di video aku. Karena selama 3 minggu ini itu selain aku sibuk, itu aku juga banyak mengalami hal-hal yang tidak terduga teman-teman. Aku belum bisa cerita detailnya sekarang, tapi asal kalian tahu, 3 minggu kemarin itu aku melalui banyak hal seperti aku jual perhiasan, aku jual mobil aku, dan itu semua ada alasannya teman-teman. Walaupun tidak sesuai dengan ekspektasi aku atau rencana aku tetap bersyukur aku bisa melalui ini semua. Tapi untuk video aku kali ini kayaknya aku nggak bakal cerita dulu. Sebenarnya ada video yang aku simpan waktu aku jual emas gitu kan, tapi belum aku edit. Untuk sementara aku akan mulai dari awal ya teman-teman, karena di minggu ini itu anggaran atau pendapatan aku dari suami aku itu berbeda. Kenapa berbeda? Karena suami aku udah pulang teman-teman. Karena suamiku pulang, pendapatan beliau juga berbeda. Anggaran yang dikasih aku pun berbeda. Udah 3 minggu juga suami aku itu pulang teman-teman. Dan selama 3 minggu ini yang biasanya aku dapat 1 juta kan tiap hari Kamis, ini sekarang juga beda-beda teman-teman. Yang di awal pertama itu aku dikasih uang suamiku 400.000, terus yang kedua itu 700.000, dan untuk sekarang ini video aku ambil pada tanggal 31 ya teman-teman, hari Kamis kemarin itu, dan sekarang itu tanggal 1 Agustus. Periode yang aku bikin ini adalah week pertama untuk bulan Agustus nanti gitu kan. Periodenya sih tanggal 31 Juli 2025 sampai dengan 7 Agustus 2025. Karena video ini baru aku edit sekarang gitu kan. Jadi aku sebut ini di week pertama teman-teman. Oke, karena anggaran yang aku dapat itu tiap minggu itu berbeda-beda teman-teman, bervariasi. Jadi di sini di anggaran aku yang aku bikin sekarang itu budgetnya enggak tetap kayak anggaran yang aku post di bulan-bulan sebelumnya. Kali ini aku itu enggak fokus di nabung emas teman-teman, tapi untuk di tabungan, karena memang aku sekarang yang kemarin-kemarin itu aku bilang menghindari hutang, akhirnya ini aku punya tanggungan gitu kan. Jadi aku di sini tetap berusaha nabung walaupun keadaan atau pendapatan suami aku atau pemasukanku udah nggak kayak dulu, tapi aku akan tetap berusaha untuk nabung ya teman-teman. Mohon maaf kalau aku belum bisa cerita detailnya kayak apa, tapi aku punya niatan cerita tapi mungkin nggak sekarang. Moga-moga aja aku nggak males gitu ya mau share pengalaman atau cerita aku di minggu-minggu kemarin yang udah aku lalui teman-teman. Karena itu juga proses aku mengelola uang ya teman-teman. Oke, untuk anggaran di week pertama ini, aku tadi udah menulis ya teman-teman, itu kira-kira dari nomor 1 sampai nomor 8 itu dari hal yang paling penting sampai ke hal yang penting lainnya. Tapi aku mulai dari nomor 1, itu aku ada belanja harian. Itu kan wajib ya teman-teman, kalau kita nggak makan itu pasti nggak bisa. Makanya aku kasih poin di nomor 1 itu belanja harian teman-teman. Di sini aku anggarin 150.000. Terus untuk belanja bulanan, kayaknya untuk
pendapatan bulanan yang nggak tentu, ini mungkin aku akan beralih ke belanja mingguan teman-teman. Misalkan terigu aku habis, gula aku masih, ya berarti mungkin di minggu ini atau di minggu sebelumnya gitu kan aku beli yang habis dulu aja. Jadi intinya aku beli yang penting-penting. Kalau uangnya sisa ya alhamdulillah, kalau nggak sisa ya nggak apa-apa gitu kan. Yang penting kan kebutuhan bulanan atau biasanya aku stok itu ada gitu kan buat mencukupi kebutuhan di rumah. Terus yang ketiga itu listrik. Kalau listrik itu di budget sebelumnya itu di cover sama suami aku, dan di anggaran kali ini aku budgetin teman-teman karena mungkin listrik di rumah aku itu jatuhnya banyak. Jadi kayak aku membantu suami aku gitu kan. Jadi aku sisihkan 50.000. Terus bensin juga 50.000. Terus juga biaya anak untuk sekolah SPP itu biasanya yang kemarin itu di cover sama suami, ini juga aku budgetin teman-teman. Itu aku kasih 100.000. Terus skincare juga kemarin itu di cover suamiku, sekarang aku budgetin juga teman-teman. Di sini aku beri budget 75.000. Terus untuk tabungan di sini kayak aku udah mengusahakan banget ya teman-teman. Kalau di anggaran tabungan emas kemarin itu aku budgetin dia lumayan besar, ada di 250.000. Sedangkan untuk anggaran aku sekarang ini itu merosot jauh teman-teman. Aku tabung 50.000. Ini udah aku berusaha cukup-cukupin gitu kan. Aku udah ada niatan yang penting nabung dulu aja. Karena memang sekarang itu ada tanggungan, daripada nggak nabung sama sekali, aku budgetin 50.000 ya teman-teman. Terus untuk dana darurat itu aku anggarkan 25.000. Karena memang kalau eh, aku itu bikin aturan atau bikin anggaran itu memang sesuai kebutuhan aku teman-teman. Dan di sini ini kalau misalkan di satu pos misalkan kurang gitu kan, misalkan bensin bensin itu kan budgetnya kemarin itu 80.000 dan ini aku kasih 50.000, otomatis kan kurang, mungkin aku bisa ambil di anggaran yang lainnya. Jadi bukan berarti kalau anggaran 50.000 itu kurang kita harus cari pinjaman atau ngutang gitu, enggak juga. Jadi aku ambilin ke anggaran yang lain. Atau mungkin aku kan juga masih ada pendapatan dari counter, atau aku kan juga nambah pendapatan atau penghasilan dari jualan aku teman-teman. Jadi itu bisa menutup juga. Intinya walaupun anggaran yang aku udah buat ini udah sedemikian rupa, sejujurnya ini belum bisa mengcover kebutuhan semua ya teman-teman. Tapi dengan anggaran yang aku buat sekarang ini, paling enggak itu bisa mengerem anggaran yang harus aku keluarkan. Misalkan untuk kayak tadi belanja harian itu aku bagi, misalkan aku kasih anggaran 150.000. Terus aku bagi kalau 7 hari itu 21 lebih gitu kan. Berarti belanja harian aku jangan lebih dari 21.000 gitu kan. Bisa aja aku belanja lebih dari 21.000 tapi untuk buat stok misalkan frozen food. Jadi pinter-pinternya kita mengelola anggaran, kalaupun kurang kita juga harus cari tambahan gitu. Jadi menurut aku untuk saat ini ya ini yang aku lakukan teman-teman waktu budget atau pendapatan aku dari suami aku itu memang nggak seperti dulu. Oke, ini pos-posnya udah terisi ya teman-teman. Dari belanja harian, belanja bulanan, menjadi belanja mingguan. Terus untuk listrik, bensin, biaya anak sekolah atau SPP, skincare atau perawatan, tabungan dan dana darurat itu sudah terisi teman-teman. Itu tadi di awal itu em, di awal itu belanja harian keliru ya teman-teman. Akhirnya aku udah tambahkan 100.000 dan 50.000-nya aku ambil. Oke, kayaknya sekian dulu ya video aku kali ini. Semoga video aku tetap bisa menginspirasi kalian semua.
Aku mohon maaf karena 3 minggu ini aku jarang upload video dan aku berharap kalian tetap support aku walaupun aku udah lama nggak upload video. Kayaknya sekian dulu ya, kurang lebihnya aku mohon maaf. See you di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman. See you.